Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Al-Qomro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Kemakmuran Masjid DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore hari ini atau malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Tafsir Aisarut Tafasir karya Abu Bakar Al-Jazairi, dan kita kajian per bulan ya, yang sudah menamatkan surat Al-Fatihah, kemudian kita masuk ke surat Al-Baqarah dan sudah masuk ayat keempat. Bapak-bapak yang punya Al-Quran terjemah atau juga yang punya tafsir Abu Bakar Al-Jazairi yang bahasa Arab atau Indonesianya bagus seperti itu, tayyib. Dan juga tentu kalau yang bawa buku ya bisa dicatat Taqyidul ilmi bil kitabah. Ilmu adalah binatang buruan yang kita sudah jauh-jauh datang ke sini, maka ketika sudah mendapatkan maka harus tentu diikat agar tidak mudah lepas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang keempat ya sekarang ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dari sisi tajwid-tajwidnya mudah-mudahan kita juga semua sudah memahami ya. Dan tentu belajar tajwid ini memang harus continue Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya kita harus mengukur, artinya kita di sini sudah sampai level mana untuk dari sisi tajwid. Dan tentu yang kita kejar adalah sampai level muallim atau mudarris. Kita harus sampai ke level sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak hanya sekedar di level muta'allim saja, harus sampai level muallim. Agar apa? Agar tentu yang mengajarkan anak istri kita di rumah adalah kita sendiri. Nah, jadi kita belajar tajwid terus ya. Dari sisi teori kemudian juga prakteknya, sampai kemudian kita tahu bahwasannya kita mendapatkan rekomendasi untuk mengajar, maka kewajiban mengajar Al-Quran ini tentu tidak hanya pada guru ngaji saja. Guru ngaji harus mengajarkan jutaan umat Islam tentu sulit. Tapi apabila kita di keluarga kita berperan sebagai muallim, maka banyak yang terselesaikan dari umat Islam ini. Karena nanti membaca Al-Quran ini dengan benar, ini adalah pintu pertama kita untuk memahami Al-Quran. Pintu pertama kita untuk memahami Al-Quran. Kalau kita bacaan kita misalnya belum benar, maka bagaimana kita kemudian mau memahami makna Al-Quran dengan baik? Tayyib. Kurang dekat. Tayyib.
Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang sifat-sifat orang-orang mukmin, sifat-sifat orang-orang muttaqin. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat mulai dari yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, satu, sifat orang yang bertakwa. Wa yuqimunas shalah, dua, wa mimma razaqnahum yunfiqun, tiga. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, empat, wa bil akhirati hum yuqinun, lima. Nah, ini adalah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Dan masuk di dalamnya rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, mulai dari alam barzakh sampai surga dan neraka, sampai kemudian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada yang gaib. Dan yang paling intinya iman kepada yang gaib adalah iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah kita sudah benar, maka insya Allah iman kita kepada rukun iman sisanya juga insya Allah benar. Tapi kalau iman kita kepada Allah salah, maka kemungkinan besar atau akan selalu kita dapatkan bahwasanya iman-imannya kepada yang lain, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, ada sesuatu yang salah di dalam cara beriman. Dan iman kepada Allah yang paling intinya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling inti di dalam iman kepada Allah. Maka dari itu para ulama selalu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita dari dulu hingga sekarang, ulama salafus saleh, pertama kali yang mereka ajarkan kepada umat adalah perkara tauhid. Nah, ini makna dari iman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Jadi bukan hanya sekedar wa yusalluna misalnya, tapi iqamatis shalah. Iqamatis shalah di sini kata para ulama bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, memahami bacaan yang kita baca pada saat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Nah, ini adalah makna dari mendirikan salat. Jadi kita ketika memahami bacaan yang kita baca, ini adalah makna dari mendirikan salat. Termasuk mendirikan salat juga adalah bagaimana kita khusyuk di dalam salat kita. Bahkan sebagian para ulama mengatakan khusyuk ini adalah wajib hukumnya di dalam salat. Wajib hukumnya di dalam salat. Tayyib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa. Nah, ini ya bahasa Al-Quran, subhanallah ya. Dan dari apa-apa artinya tidak semua. Tidak semua yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala harus kita sedekahkan, tidak semua. Tapi wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Kata para ulama, baik itu infak wajib maupun infak sunnah. Infak wajib diantaranya adalah nafkah kepada anak istri, kemudian zakat kita, kemudian orang-orang yang wajib kita bantu, dan juga infak yang sifatnya sunnah. Nah, ini ya, sekarang kita pembahasan untuk pertemuan ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa juga, mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Ilaika di sini khitabnya, kaf di sini adalah kaful khitab, adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini. Kata beliau, bukan hanya sekedar Al-Quran saja, tapi juga As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan syariah ini bukan berasal dari beliau sendiri, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu bukan hanya dari Al-Qur'an saja, tetapi Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Nah, ini adalah ciri-ciri umat Islam. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, mereka hanya beriman kepada nama yang diturunkan kepada, nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil, nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat. Hanya nama saja yang mereka imani, tetapi isinya sesungguhnya tidaklah mereka imani. Nah, kita umat Islam wajib mengimani apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan juga kita beriman apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, termasuk juga suhuf Ibrahim dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan Al-Quran terlebih dahulu, karena Al-Quran ini adalah penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi dia adalah penutup, kesimpulan, mencakup hal-hal yang sebelumnya ada, baik itu tentang akidah, baik itu tentang ibadah, dan juga tentang akhlak, dan juga hal-hal yang dinasahkan. Artinya hukum-hukum yang telah dihapus dari umat-umat sebelumnya. Nah, Al-Quran ini adalah kemudian mencakup dari kitab-kitab sebelumnya, dan juga kemukjizatan Al-Quran ini akan ada selalu sepanjang masa. Berbeda dengan kemukjizatan Taurat, Injil, Zabur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak berjanji untuk menjaga Taurat, tidak berjanji untuk menjaga Zabur, tidak berjanji untuk menjaga Injil. Tetapi yang Allah janji adalah menjaga Al-Quran. Nah, dari itu satu-satunya mukjizat yang bisa kita saksikan dari mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu yang sampai bisa kita rasakan saat ini adalah mukjizat Al-Quran itu sendiri. Maka keistimewaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirah. Akhirah ini dari kata akhir. Kalau dikatakan akhir berarti ada permulaan. Maka setelah permulaan itu adalah akhir. Nah, di sini permulaan adalah dunia, dan akhir di sini maksudnya adalah akhirat. Makanya akhirat itu kenapa dinamakan dan akhirat? Karena dia adalah akhir dari kehidupan dunia. Wabil akhirati hum yuqinun. Aiqana yuqinu, iqanan. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, mereka betul-betul meyakini hari akhir. Bukan hanya sekedar mengakui, meyakini adanya hari akhir, tetapi juga hari akhir ini kemudian memberikan efek di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika malas kita untuk beribadah, ingat tentang pahala-pahala yang Allah janjikan di dalam ibadah tersebut. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat asar dan salat subuh, maka dia akan mendapatkan surga. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada janji-janji Allah tersebut membuat kita kemudian semangat di dalam beribadah. Begitu juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang kemudian melakukan kemaksiatan, dosa kecil maupun dosa besar, maka iman kita kepada hari akhir tersebut membuat kita kemudian untuk hati-hati di dalam berbuat, menjaga mulut kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, bahkan menjaga hati kita. Kenapa? Karena kita takut
dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian orang yang beriman jadi bukan hanya sekedar mengakui adanya hari akhir, tetapi imannya kepada hari akhir tersebut kemudian membuatnya alimtithalu ma amarallah wajtinabu ma nahahullah. Jadi ada efeknya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau seandainya kita mudah untuk melakukan maksiat, berarti ini pertanda iman kita kepada hari akhir sedang turun. Bahkan yang lebih anehnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu hal tersebut haram. Cuma kita, mudah-mudahan masih panjang usia. Ya kan? Kita tahu terkadang hal tersebut adalah riba, dosa besar. Masih butuh. Dan lain sebagainya. Nah ini terkadang hal yang membuat kita apa? Iman kita kepada hari akhir belum sempurna. Maka semakin sempurna iman seseorang kepada hari akhir, maka akan membuatnya selalu takut dengan janji-janji atau azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu banyak sekali di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir selalu digandengkan. Kenapa? Karena efek, kata para ulama, efek beriman dengan hari akhir ini sangat besar. Efek iman kepada hari akhir ini sangat besar. Maka begitu juga pada saat kita ingin kemudian menasihati saudara kita mungkin yang masih malas untuk beribadah atau yang masih jatuh kepada kemaksiatan, maka banyak-banyak ingatkan mereka kepada hari akhir. Ingatkan mereka kepada kematian, ingatkan kepada mereka azab kubur dan nikmat kubur, dan juga apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang berada di surga dan mereka yang berada di neraka. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika isim isyarah. Ulaika ini kembali kepada 5 sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan sebelumnya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak, beriman kepada kitab Al-Quran, sunnah, dan juga kitab-kitab sebelumnya, kemudian beriman kepada hari akhir. Ulaika, ya, orang-orang yang beriman kepada 5 hal ini, ala hudam mir rabbihim. Mereka ala di sini yadullu ala isti'la. Isti'la ini kata para ulama tafsir dan juga termasuk Abu Bakar Al-Jazairi di sini disebutkan seperti orang yang menunggangi kuda. Maka ketika dia berada di atas kuda, maka dia bisa mengendalikan kuda. Nah, ini beda dengan mobil remote, Pak, ya. Dari jauh kalau mobil remote, ya. Tapi kalau kuda, ini pada saat kita berada di atasnya, maka kita mengendalikan kuda tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan mereka ini berada di atas petunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan Allah katakan lagi, mereka ini selain mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya orang yang mendapatkan petunjuk saja di dunia, tetapi wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah humu. Di sini mengandung makna taukid. Artinya mereka itulah yang benar-benar muflih, yang benar-benar selamat, yang benar-benar menang, yang benar-benar sukses. Nah, di sini kata para ulama, termasuk juga Abu Bakar Al-Jazairi, bahwasanya menang itu apabila baru kita sampai di finish. Jadi misalnya kalau seandainya ada lomba tenis meja di sini, Pak, ya. Cuma lomba nggak boleh pakai hadiah, ya. Lomba nggak boleh pakai hadiah. Lomba dalam urusan duniawi, ya. Kalau urusan agama boleh pakai dunia. Itu disebutkan Dr. Erwandi Tirmizi dalam kitab beliau. Tayyib. Nah, di sini
Menang itu dikatakan apabila dia sudah sampai finish. Maka ketika ronde 1, ronde kedua, walaupun kita misalnya menang di angka, maka kita belum bisa katakan bahwasanya kita menang. Sama juga kita di dunia, mungkin kita salat, alhamdulillah. Rasulullah SAW menyuruh kita pakai jenggot, alhamdulillah. Rasul menyuruh kita angkat pakaian di atas mata kaki, alhamdulillah. Kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kemudian juga salat jamaah, alhamdulillah. Anak istri kita sudah pakai hijab, alhamdulillah. Perintah-perintah Allah semampunya sudah kita laksanakan. Larangan-larangan dari Allah sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Tapi belum finish, Pak. Finish itu kapan? Pada saat kita kemudian menghembuskan nafas terakhir kita. Apakah kita di saat itu kemudian betul tergolong orang-orang yang husnul khotimah? Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya bisa saja ada orang yang terlihat melakukan pekerjaan kebaikan, maka jarak antara dia dan sorga itu tidak lebih daripada 1 dhira'. Tapi kemudian ternyata yang dia lakukan tersebut, apa yang dia lakukan tersebut hanya sekedar zahir saja, hanya sekedar penglihatan manusia saja, hanya sekedar sangkaannya saja. Ternyata tidak sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar sukses itu bukan kita yang menentukan. Standar sukses itu yang menentukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kita kemudian jangan tertipu dengan segala macam mazahir, dengan segala macam zawahir. Yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Sunnah. Amal ibadah saya ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa belum? Sesuai dengan standar Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau negara kita kan ada itu, Pak, SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini kalau kita buat standar baru nih, Pak, SQS ya, Standar Quran Sunnah. Jadi harus sesuai dengan standar Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak orang terkadang yang melakukan ibadah, yang dia asik dengan ibadah tersebut, bahkan khusyuk. Kita lihat di video di YouTube, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang kemudian hanya mengedepankan masalah hati, masalah hal-hal yang sifatnya suluk, ya, ngambil tarikat ini, tarikat itu, yang kemudian bukan main kelihatan mereka khusyuknya. Kita saja mungkin belum tentu khusyuk dari sisi khusyuk, ya, khusyuk seperti mereka. Bahkan ada yang zikir itu sampai joget-joget dan lain sebagainya. Maka semakin asik sepertinya dia beribadah. Dan mungkin pada saat itu dia menyangka bahwasanya dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena nggak mungkin dia ketika melakukan tersebut dia merasa, waduh, yang saya lakukan ini jauh dari Allah, tapi saya tetap melakukannya. Nggak mungkin. Pasti dia merasakan apa? Yang saya lakukan ini benar, diterima oleh Allah. Wong guru saya dulu kena hujan aja nggak basah. Ini bukti Allah ridho terhadap guru saya. Wong guru saya itu dulu nyebur ke sungai ini, kemudian keluarnya dari air zam-zam katanya. Banyak khurafat-khurafat terkadang yang dibuat untuk memperkokoh sebagian amalan-amalan yang kemudian dianggap benar dan mereka asik dengan amalan tersebut. Inilah namanya tipu daya setan. Wong setan ini sudah lama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup. Lebih tua dari kita, bahkan lebih tua daripada nenek moyang kita. Dia tahu betul bagaimana cara menggelincirkan manusia. Dicari dari sisi harta mungkin dia tidak tergoda, dicari dari sisi wanita mungkin dia tidak tergoda, tapi dilihat setan, ini orang semangat ibadah tapi malas belajar. Pas. Nah, ini kemudian tipu daya setan. Maka yang menjadi patokan bukan kita, bukan perasaan kita, bukan adat kita, tetapi patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka orang-orang yang sukses ini bukan standarnya di dunia, tapi standar sukses ini adalah di akhirat. Artinya ketika orang sukses di dunia dengan harta yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki, anak keturunan yang dia miliki,
namanya terpandang di masyarakat dan lain sebagainya, sukses Pak. Itu kalau ditanyakan bagaimana anaknya, alhamdulillah anak saya sukses. Sukses maksudnya apa? Sukses kerjanya. Walaupun mungkin sholatnya mungkin berantakan, tapi kalau sudah dunianya sukses itu sudah dianggap sukses oleh orang tuanya. Walaupun anaknya mungkin nggak tahu hukum ya bagaimana sholat yang benar, bagaimana hukum hal-hal yang diharamkan oleh Allah masih saja dia lakukan, atau juga lain sebagainya. Tetapi baginya ketika sukses di dunia, alhamdulillah anak saya sukses semua, itu kan. Walaupun ada nggak pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi ketika sudah meraih dunia maka dikatakan sukses. Maka ini sukses versi manusia. Tapi sukses versi Al-Quran, inilah sukses versi Al-Quran, wa ulaika humul muflihun. Tayyib. Nah di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dari sisi bahasa ya, muflih itu berasal dari kata al-falh ya, yang artinya adalah asyaqqu wal qat'u. Maka dari itu dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab nih Bapak Ibu, ada istilah fallahun. Ya kan, profesi-profesi ya kan? Sa'iqun, apalagi Pak? Syurtiyun, jundiyun, khayyatun, fallahun. Maka fallah apa kaitannya dengan muflih? Nah dari kata falah tadi yang artinya asyaqqu wal qat'u, maknanya adalah membuat barisan tersendiri. Jadi membuat memotong, membuat lubang, ya, membuat barisan sendiri. Nah, ini kerja petani kan? Ya. Jadi dia ketika dia mempersiapkan tanah untuk ditanam, dia cangkul terlebih dahulu. Nah, ini adalah asyaqqu. Jadi membuat rekahan seperti itu, kemudian baru ditaruh bibitnya. Nah, orang yang muflih, orang yang selamat ini adalah orang yang kemudian mencari jalan, yang mencari jalan kemudian untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat dia sudah sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang-orang yang muflih. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pakai taukid, harful qad. Harfu qad taukid yadullu ala taukid idza dakhala ala fi'lil madhi. Qad aflahal mu'minun. Allah ingin pertegas bahwasanya yang akan sukses, yang akan menang, yang akan jaya itu adalah hanya orang-orang beriman saja. Ya harus kencang sajanya Pak. Karena terkadang banyak orang-orang liberal sekarang, enggak apa-apa. Ya semakin banyak agamanya, semakin banyak yang berdoa, semakin mudah untuk diistijabah oleh Tuhan yang Maha Esa. Udah takut dia nyebut ya Allah Subhanahu wa taala, udah takut sekarang. Tuhan yang Maha Esa. Kalau ditanya, siapa Pak Tuhan yang Maha Esa? Ya Tuhan yang Maha Esa. Itu kan? Ya sebagaimana sekarang memang banyak bibit-bibit liberal Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang memang meracuni akidah kita, yang kemudian kita ingin dipaksa atau dicuci otak kita kemudian mengakui kebenaran agama lain. Subhanallah. Dan ini adalah termasuk dari nawaqidul Islam. Islam kita luntur. Enggak ada artinya kita sebagai seorang muslim, sujud kita, rukuk kita, sedekah kita, kalau kita masih membenarkan agama lain. Bahkan mereka ini juga kemudian membuat kita ragu agama kita juga terkadang. Ya. Bahkan membuat kita ragu untuk mengkafirkan agama lain. Subhanallah. Padahal Allah katakan di sini, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Woi, ceramah Ustaz Yasir radikal juga ini ya. Seharusnya non muslim ini Ustaz. Misalnya ya, Allah SWT kan kafir. Ya, Allah SWT katakan kafir. Maka ini kita ini adalah makna dari la ilaha illallah.
Dan ini sangat terasa sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi di pergaulan kita. Di pergaulan kita di perkantoran, terkadang kita banyak bertemu dengan non muslim yang atasannya begini dan begitu. Kemudian di bisnis kita juga, atau hal-hal lainnya. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan berinteraksi dengan yang non muslim kecuali pada hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tapi kalau kita menjadikan sebagai teman kita, yang makna dari kata aulia di sini, ini hati-hati, kemudian akan membuat kita kemudian apa? Semakin apa? Seperti yang dikatakan oleh guru kita itu, kathratil masas yuzilul ihsas. Kathratil masas, sering bersentuh, yuzilul ihsas, menghilangkan ihsas, menghilangkan perasaan. Ya samalah seperti kita misalnya awalnya malu-malu dulu berjumpa dengan calon istri kan. Nah kemudian karena sering al-masas, kemudian sudah tidak ada perasaan malu-malu lagi. Maka seperti itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini banyak sekali kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hati-hati, sedikit saja hati kita kemudian tergelincir membenarkan agama lain, meragukan agama Islam, ragu terhadap kebenaran Islam, ragu terhadap kesesatan agama lain. Nah ini tidak ada artinya salat kita, sedekah kita, dan amal ibadah kita lainnya. Ini adalah prinsip akidah. Akidah itu diambil dari kata ikatan, harus benar-benar terikat. Masalah toleransi ini adalah sikap. Tidak boleh kita mengganggu orang lain, mengambil harta orang lain saja tidak boleh. Orang kafir saja kita ganggu saja tidak boleh. Kita ambil hartanya sedikit pun tidak boleh. Bahkan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dijaga darahnya di dalam Islam, tidak akan mencium bau-bau surga orang muslim yang membunuh orang kafir yang dijaga darahnya tersebut. Ini masalah apa? Masalah sikap. Masalah sikap kita. Yang mau ibadah sesuai dengan agama mereka ya silahkan. Tetapi di dalam masalah akidah, keyakinan, ini harus betul-betul mantap. Nah, seperti itulah. Tayyib. Azan dulu. Apa nanti? Azan dulu. Oh, belum. Tayyib. Tayyib. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya, ini istinaf baru ya kalau dalam kajian balaghah itu. Jadi dia setelah selesai berbicara tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa, maka di sini tidak pakai walladzi, tapi pakai innalladzi. Jadi seakan-akan ada pembahasan baru di sini. Nah, ini adalah pembahasan tentang orang-orang kafir. Karena memang di awal surat Al-Baqarah ini 5 ayat pertama Allah berbicara tentang sifat-sifat orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Kemudian 2 ayat 6 dan 7 ini Allah berbicara tentang tentang orang-orang kafir. Dan ini Allah berbicara tentang orang kafir ini enggak panjang lebar, tapi langsung kepada poin terakhir mereka. Kemudian dari ayat 8 sampai ayat 20 nanti Allah berbicara tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, ini kenapa banyak Allah berbicara tentang orang-orang munafik? Karena orang munafik ini enggak jelas, mudzabdzab, enggak jelas. Maka harus lebih teliti kita kemudian. Teliti, tahu betul apa itu munafik, agar kita tahu apakah kita pertama termasuk orang-orang munafik, atau sifat-sifat nifak itu sendiri mungkin ada pada diri kita. Ya. Nah, kemudian kita untuk melihat orang-orang munafik juga. Tayyib. Sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Nah, kufur itu kafir ya kalau bahasa Inggrisnya ya.
Secara bahasa dia adalah, kata Abu Bakar Al-Jazairi, at-taghtiyatu wal juhud. Kufur itu adalah sesuatu yang ditutup, ya, penutupan. Penutupan itu ya maksudnya ditutup gitu ya. Wal juhud, pengingkaran. Nah, ini kufur secara bahasa. Wa syar'an, kata beliau, at-takdzibu billahi wa bima ja'at bihi rusuluhu anhu kullan au ba'don. Kufur ini, kata beliau, secara syariat. Jadi ini definisinya secara syariat, bukan secara istilah. Jadi bukan secara istilah, tapi langsung disebutkan di dalam syariat. Apa itu? At-takdzibu billah, mereka yang mendustai Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ja'at bihi rusuluhu, dan apa-apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasulnya. Kullan au ba'don, baik itu dia mengingkari semuanya atau sebagian. Jadi untuk menjadi kafir, naudzubillah, itu tidak harus mengingkari semua agama Islam, semua syariat Islam. Kita mengingkari bagian-bagian yang pokok saya di dalam Islam, itu bisa menyebabkan seseorang kemudian termasuk ke dalam golongan-golongan kafir. Tayyib. Dan tentu kafir ini juga nanti ada penggunaannya di dalam syariat. Terkadang digunakan untuk makna kufur untuk orang-orang kafir, dan juga terkadang digunakan untuk makna kufur yang artinya mengingkari secara bahasa tadi untuk orang-orang Islam. Terkadang orang Islam juga secara bahasa ya, terkadang kufur. Tetapi kufur di sini bukan kufurnya orang kafir, tapi kufur secara bahasa. Tayyib, artinya dia mengingkari. Nah, sebagaimana di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan hadis bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya melihat neraka dan saya melihat penduduknya yang paling banyak adalah perempuan. Ya, ini harus kita renungkan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Karena tentu kita masing-masing punya perempuan. Apakah itu istri kita, apakah itu anak kita, apakah itu adik kita, kakak kita, atau mungkin ibu kita sendiri, atau bibi kita sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa asdaqul qailin, tayyib, minal anbiya'i wal mursalin. Tayyib, bahwasanya yang paling banyak nanti menjadi penghuni neraka adalah perempuan. Tayyib. Maka kita sebagai laki-laki memang harus membimbing Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita, istri kita, kerabat kita atau ibu kita kemudian tidak terjumus kepada atau tidak termasuk bagian dari penghuni terbanyak neraka, naudzubillah. Faqila bima ya Rasulullah, kenapa mereka itu kufur wahai? Oh ya, siap. Azan dulu Pak ya? Ya boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, sawa'un 'alaihim, sama saja. Nah, sawa ini adalah isim masdar dari istawa. Istawa sebenarnya adalah masdarnya adalah istiwa. Istawa yastawi istiwaan, tapi di sini dia adalah isim masdar. Jadi isim masdar itu dia adalah madalla ala ma'nal fi'il, dia menunjukkan makna fi'il. Tetapi hurufnya tidak seperti huruf fi'il. Tapi sebagian hurufnya ada di dalam isim masdar tersebut, yang artinya adalah istawa, sama saja. A'anzartahum,
Apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak memberikan peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Tayyib. Nah, di sini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, tayyib. Walihadza fahuwa bima'na mustawin ay istawa indharuhum wa adamuhu fi annahum la yu'minun wa hadza minal 'amil khas. Jadi ayat ini berbicara tentang sifat-sifat orang-orang kafir, dan juga yang sifat ini bersifat ini umum, akan tetapi di sini maknanya adalah khusus. Jadi siapakah orang kafir yang tidak beriman di sini? Mereka adalah orang kafir yang memang kemudian telah ditulis, ya. Kemudian telah ditulis bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, seperti di sini Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka memang telah meninggal di dalam kekufuran. Maka mereka yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini. Tapi dari sisi sifat-sifat orang-orang kafir tersebut adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Subhanahu wa taala menutup, khatama, menutup. Kalau kita misalnya menutup acara al-khitam atau al-ikhtitam, tayyib, atau khatim. Khatim itu kalau kita ngirim surat itu dulu yang main ketok itu stempel itu Pak ya, kalau zaman dulu Pak ya. Tayyib. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, ya, dan juga penglihatan-penglihatan mereka, ya. Ada penutup di situ, ghishawah. Ghishawah di situ adalah ya penutup tadi, al-ghita'u yughashsha bihi ma yuradu man'u wusuli syai'i ilaihi. Jadi ada yang menghalangi untuk sampai ke mereka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka orang-orang kafir tersebut adzabun azim, azab yang sangat besar. Nah, di sini kata Syekh rahimahullah, walahum adzabun azim di sini dinakirohkan. Artinya hanya disebutkan azab saja, artinya azab ini sifatnya masih umum. Nah, ini membuat orang-orang kemudian takut. Artinya semua yang namanya azab masuk semua di dalam ayat ini. Apalagi ditambah dengan kata azim yang menunjukkan azab tersebut benar-benar berat. Taib. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit baca ya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Taib. Hidayatul ayatain. Nah, beliau jadi di dalam tafsir beliau ini setelah berbicara tentang kata-kata yang gharib, beliau kemudian membahas tentang al-munasabatul ayat, ya, munasabah antara ayat ini dengan ayat yang lain. Nah, kemudian beliau berbicara tentang makna ayat, jadi makna dari ayat ini secara global. Nah, kemudian yang terakhir beliau misalnya menjelaskan 2 ayat yang satu tema, 3 ayat yang satu tema. Nah, di akhirnya beliau kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah intisari dari 2 ayat tadi. Kata beliau, hidayatul ayataini bayanu sunnatillahi ta'ala fi ahlil inadi wal mukabarati wal israri bi an yahrimallahu ta'ala al-hidayah wa dhalika bi ta'tili hawasihim hatta la yantafi'u biha fala yu'minu wa la yahtadu. Yang kemudian yang kedua adalah at-tahdhiru minal israr 'alal kufri wadh-dhulmi wal fasadi al-mujibi lil 'adzabil 'azim.
Kata beliau yang pertama adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya bagi orang-orang yang kemudian yang ingkar, artinya dia punya sifat inat, ya, ingkar, tidak mau. Jadi dia sudah ditutup oleh rasa hawa nafsu terlebih dahulu. Jadi ketika dijelaskan oleh orang lain, ya akhi ini hukumnya haram, gak mau. Pokoknya ini sudah serak saya. Nah ini inat. Wal mukabarah. Ya akhi ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya akhi mau dikemanakan? Terus penjelasan para ulama dari abad ke abad, dari berbagai mazhab, ya akhi. Tayyib, ulama-ulama terdahulu udah menjelaskan dengan sanad yang muttasil. Gak mau. Kakek saya dulu gak ngajarin kayak gitu. Mbah saya dulu gak ngajarin kayak gitu. Ini mukabarah. Karena mukabarah ini adalah sombong. Sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang menolak kebenaran, gak mau. Saya lebih tinggi daripada kebenaran. Na'udzubillah. Wal israr. Ya. Selalu dalam keburukan. Sudah enak dia di dalam keburukan tersebut. Atau mungkin dia sudah putus asa. Ya sudahlah, tanggunglah. Sekalian aja neraka ketujuh. Na'udzubillah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, bi an yuharrimallahu taala al-hidayah, atau yuhrimallahu taala al-hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hidayah untuknya. Dan tentu di sini bisa jadi hidayah al-irsyad wal bayan, atau juga hidayatut taufiq wal ilham. Karena kita tahu bahwasanya hidayah ada dua. Hidayatul irsyadi wal bayan, petunjuk dan penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Rasul memberikan petunjuk kepada para sahabat, kepada para manusia kafir Quraisy di saat itu. Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah ini adalah hidayatul irsyad wal bayan. Ada yang menerima, itu nanti hidayatut taufiq wal ilham. Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, mereka mendapatkan hidayatu taufiq wal ilham. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib mendapatkan penjelasan hidayatul irsyad wal bayan, tetapi tidak mendapatkan hidayatut taufiq wal ilham. Tayyib, wa dzalika bi ta'tili hawasihim hatta la yantafi'u biha fala yu'minu wa la yahtadu. Wadzalika, ya, hal itu kata beliau, bita'tili hawasihim. Jadi mereka sendiri yang kemudian menonfungsikan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Di sini, ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la ya'qilun. Nah di sini khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya. Tayyib. Karena memang kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka harus selalu takut kita dengan yang namanya dosa. Jangan kemudian kita menganggap remeh dosa. Karena dosa besar itu mesti mulainya dari dosa-dosa kecil. Pada saat kita menganggap remeh dosa tersebut, maka mudah bagi kita untuk melangkah kepada dosa yang lebih besar. Sampai nanti na'udzubillah hati kita kemudian ditaruh tinta hitam sampai kemudian tidak terlihat lagi hati kita yang mana. Tayyib. Hatta la yantafi'u wa ala sam'ihim. Begitu juga mereka punya pendengaran tapi tidak bisa kemudian memanfaatkan pendengaran mereka. Wa ala absarihim. Mereka juga punya mata, punya kemampuan untuk belajar, punya kemampuan untuk mendengar, punya kemampuan untuk berpikir, merenung, mentadaburi, tapi nggak mau. Susah, ya kan? Udah fanatik, sudah mengakar. Syahwat, ya, cinta dunia, baik itu syahwat dengan harta, syahwat dengan wanita, syahwat dengan jabatan, sudah mengakar di dalam tubuh. Berat sudah. Berat. Tayyib. Hatta la yantafi'u biha
fala yu'minu wa la yahtadu. Tidak beriman dan kemudian juga tidak mendapatkan hidayah. Kemudian yang kata beliau, wat tahdhiru minal israri 'alal kufri. Hati-hati kita ketika melakukan hal-hal yang sifatnya kufur. Na'udzubillah. Ya, kufur nikmat kalau yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan juga jangan sampai kepada kufur yang aslinya. Maka kita perlu sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari syirik, mempelajari nawaqidul Islam. Hal-hal yang membatalkan Islam. Ini masyarakat kita memang masih banyak yang belum paham hal-hal yang seperti ini. Kalau sudah berbicara masalah akidah itu dianggap, wah ini membuat kita fanatik ini. Hanya mengakui kebenaran itu hanya Islam saja. Ya kan? Bahkan saya kemarin tuh lihat video itu ada jamaah itu di daerah Sulawesi, jamaah An-Nadhir ya. Itu saya lihat itu saya kira Masya Allah itu pakai jubah. Ya. Pakai jubah hitam itu yang biasa kalau lebaran itu duluan. Pakai jubah, pakai sorban, subhanallah, pakai jenggot. Iya. Saya kira itu berpegang kepada Islamnya itu kuat. Setelah diwawancara, ternyata dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya agama ini artinya adalah selamat. Jadi kalau semua jalan yang menghantarkan kepada keselamatan, ini kesimpulannya ya, yang menghantarkan keselamatan itu ya, itu yang harus kita cari. Dan juga kita tidak bisa mengatakan Islam itu agama satu-satu yang menghantar keselamatan. Ini perlu dikoreksi katanya. Islam menghantarkan kepada satu-satunya agama yang menghantarkan kepada keselamatan, ini perlu dikoreksi. Nah ini subhanallah ya. Kalau misalnya yang ngomong itu misalnya orang liberal, ya kan? Ya, tamatan Eropa nggak pakai jenggot gitu kan misalnya. Ya mungkin ya terinilah. Tapi ini subhanallah yang kelihatannya berpegang seperti itu. Tapi begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kekufuran yang kita harus betul-betul memahami akidah. Makanya belajar tauhid Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus setiap hari mempelajari tauhid. Ya paling tidak ketika kita membaca ayat-ayat tauhid di dalam Al-Quran, ini kita dicas lagi. Makanya setiap pagi itu kenapa kita butuh membaca Al-Quran, ya supaya kita dicas lagi. Agar kita gerak-gerik kita pada hari itu, sikap kita pada hari itu, lisan kita pada hari itu, kemudian juga perbuatan kita pada hari itu semua berlandaskan kepada akidah. Orientasinya selalu akhirat. Nah itu kita perlu kemudian belajar memahami makna ayat Al-Quran. Minal israri alal kufri wal dhulmi, kezaliman, wal fasadi, berbuat kerusakan, al-mujibi lil azabil azim, yang kemudian menghantarkan kita kepada azab yang pedih. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intisari dari ayat yang kita kaji dari ayat 4 ya sampai ayat yang ke-7. Dan tentunya banyak sekali ya faidah-faidah yang bisa kita ambil sesungguhnya dari ayat-ayat ini, terlebih kita ketika mengambil dari tafsir-tafsir yang lebih besar. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, dan juga tafsir-tafsir lainnya. Adapun tafsir Abu Bakar Al-Jazairi, tafsir Sa'di, apalagi tafsir Jalalain, ini semuanya adalah ya ringkas-ringkasan saja, kesimpulan-kesimpulan dari makna-makna ayat tersebut. Insyaallah taala kalau diizinkan Allah, kita akan meneruskan nanti ayat 8 sampai ayat 20 yang berbicara tentang orang-orang munafik. Ini kita perlu pelajari juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Khawatir nifak itu bukan hanya dicapkan kepada orang-orang munafik saja. Bisa jadi kenifakan itu ada pada diri kita. Nah, kalau ada harus kita hilangkan. Taib sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan, kalau masih ada waktu, silahkan. Gimana Pak DKM? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Saya tutup ya.
Gak ada pertanyaan ya, masya Allah, alhamdulillah. Tayyib, kalau nggak ada, apa kita terus kajian lagi? Salat ya. Tayyib, barakallahu fikum. Nggak ada apa ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.